Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali membahas pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman viewers. Katanya kalau biaya banding nantinya akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam putusan banding itu ya Bang. Terkait dengan upaya hukum banding itu memang ada biaya ya, terutama bagi perkara perdata itu pasti ada biayanya dalam tingkat banding. Baik di tingkat awal, banding, ataupun kasasi, semuanya memang ada biayanya. Nah, khusus terkait dengan upaya hukum banding, si pembanding atau pihak yang mengajukan upaya hukum banding, dia juga dibebankan untuk membayar biaya banding yang disebut dengan panjar biaya perkara dalam tingkat banding. Di mana besarannya tiap perkara beda-beda, tiap pengadilan itu juga beda-beda. Nah, pada saat nanti perkaranya sudah diputus oleh majelis hakim pada tingkat banding, biasanya memang majelis hakim itu akan menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara banding. Saya juga sering menemukan di dalam putusan-putusan pengadilan tingkat banding, di dalam amar putusannya yang paling bawah itu biasanya disebutkan pihak yang kalah itu misalkan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar sekian rupiah. Dan besarannya tentu tiap perkara beda-beda, tiap pengadilan juga beda-beda, hanya saja memang masih dalam batas yang wajar dan juga rasional. Nah, jadi dalam perkara banding, dalam upaya hukum banding, itu memang pembanding pun atau pihak yang mengajukan banding, dia juga tetap untuk membayar panjar biaya perkara banding. Adapun nanti dalam putusan siapa yang kalah, itu pun juga biasanya dikenakan untuk membayar biaya banding. Karena bagi pihak yang mengajukan upaya hukum banding, kalau dia nggak bayar panjar biaya perkara, tentu perkaranya tidak akan diregister, tidak akan terdaftar upaya hukum bandingnya. Jadi saya ulangi, bagi pihak yang mengajukan upaya hukum banding, dia juga akan dikenakan panjar biaya perkara. Nanti pada saat diputus oleh hakim tingkat banding, siapa yang kalah, itu juga biasanya akan istilahnya dihukum ya, untuk membayar biaya perkara banding. Nah, bagi pembanding atau pihak yang mengajukan banding, apabila nanti pada saat putusan tingkat banding sudah terbit, sudah bisa diambil, si pemohon banding ini yang dulu membayar panjar biaya perkara, dia bisa mengecek biayanya itu masih ada sisa atau kurang. Kalau misalkan masih ada sisa, si pemohon banding ini bisa mengambil sisa uang panjar biaya perkara tersebut. Nah, sekarang gimana nih bagi yang kalah dan ditentukan harus membayar biaya banding? Apakah dia benar-benar wajib untuk membayar biaya perkara banding tersebut? Dalam beberapa perkara saya menemukan ya ada juga pihak yang kalah lantas dia membayar sejumlah biaya perkara banding yang dicantumkan di dalam amar putusan pengadilan tingkat banding, tapi ada juga yang nggak bayar. Nah, itu di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan yang punya pengalaman, yang punya pendapat untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso.